Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita yang mengikuti ibadah ini jikalau memungkinkan untuk bangkit berdiri di dalam pembacaan firman Tuhan, dan saya akan bacakan buat kita semua. Nats yang kita baca, yang akan kita renungkan itu diambil dari Mazmur nomor 118. Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Ya, mereka mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita respon, kita katakan segala puji syukur bagi Allah. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami telah membaca, kami telah mendengar pembacaan firman Tuhan ini. Minta Tuhan menolong setiap kami termasuk hamba-Mu dan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara virtual, secara online di rumah. Dan biarlah Tuhan, kami bisa hidup di dalam realitas yang dijabarkan firman Tuhan. Tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mazmur 118 ini adalah ajakan kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita diajak, diundang bersama-sama untuk bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Perintah ini yaitu bersyukurlah kepada Tuhan didasarkan atas kabar baik. Perintah yang baik, nasihat yang baik di dalam firman Tuhan selalu berdasarkan kabar baik. Any good advice must be grounded in good news. Hanya karena ada kabar baik, kita memiliki alasan
kita dimampukan untuk melakukan perintah, kita dimampukan untuk melakukan kehendak yang baik. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan Allah? Kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena ada kabar baik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan Allah itu baik. Kabar baiknya adalah bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Mazmur 118 ini adalah di dalam kelompok mazmur-mazmur yang kita sebut sebagai Egyptian Hallel. Egyptian itu Mesir. Hallel itu berarti pujian. Dari kata ini kita mendapat kata haleluya, pujilah Tuhan. Mazmur ini dari awal, dari katakan Mazmur 113, di dalam kelompoknya Mazmur 113 sampai dengan Mazmur 118, 113, 114, 115, 116, 117, 118 disebut sebagai Mazmur pujian Mesir. Disebut sebagai Mazmur atau lagu pujian Mesir karena ada hubungannya dengan peristiwa Exodus, yaitu peristiwa keluarnya umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, kelompok Mazmur ini dinyanyikan pada hari raya Paskah. Hari raya Paskah itu adalah hari raya memperingati campur tangan Allah, campur tangan Tuhan Allah yang melindungi umatnya, yaitu dari sang penjamut nyawa, yaitu membebaskan umatnya dari perbudakan orang-orang Mesir. Mazmur 113 dan 114 dinyanyikan sebelum makan perjamuan Paskah. Sedangkan Mazmur 115 sampai dengan Mazmur 118 dinyanyikan setelah perjamuan Paskah. Hal ini berarti bahwa Mazmur 118 ini dinyanyikan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya sesudah atau selesai perjamuan Paskah. Inilah yang tercatat dalam Injil Matius 26 ayat 26 sampai 30. Demikian firman Tuhan yang ada di dalam slide. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Perhatikan ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Jatun. Kemudian dia teruskan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Bagi penginjil Matius, si pungut cukai yang dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi murid dan pemberita Injil, bagi penginjil Matius ini, pada malam yang menggentarkan itu, nyanyian pujian yang mereka nyanyi adalah satu persiapan Exodus yang baru. Exodus, keluaran. Keluaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apakah Exodus itu? Exodus itu adalah keluaran, keluar atau terlepas daripada perbudakan, keluar daripada kesukaran, keluar dari penderitaan dan kesukaran yang lain. Exodus yang pertama, yaitu keluaran yang pertama, adalah ketika Tuhan Yahweh memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan di Mesir. Exodus yang kedua adalah Tuhan Yahweh, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memimpin umatnya yang berdosa keluar dari perbudakan dosa. Matius 26 yang tadi kita baca ayat 30. Sesudah menaikkan pujian ini, menyanyikan nyanyian pujian, yaitu Mazmur 118 ini, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus mengatakan, "Kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Exodus kedua terlaksana dengan sang gembala dibunuh, tetapi akan bangkit kembali.
Tuhan Allah dapat membawa kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, keluar dari perbudakan dosa hanya oleh karena Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus. Dia dibunuh, tetapi dia bangkit kembali. Itulah Exodus kedua. Nah, Mazmur 118 ini bercerita tentang kilas balik, mengingat karya Tuhan Allah Yahweh yang mengeluarkan umat Israel keluar dari perbudakan, penindasan, kesukaran tanah Mesir. Dengan mengingat kembali kisah keselamatan Israel, ya, kisah keselamatan Israel yang dipimpin oleh Tuhan Allah. Siapakah dia yang telah memilih umat ini? Siapakah dia yang telah menyelamatkan? Siapakah dia yang telah memelihara umat bangsa ini, sekalipun mereka ini adalah umat bangsa yang tegar tengkuk? Jikalau kita diberikan untuk memilih hanya satu kata, untuk menyatakan siapakah Tuhan Allah dan tindakannya untuk umatnya, kata apakah itu? Benar, kata itu adalah kasih setia. Kasih setia. Di dalam bahasa Perjanjian Lama, kata ini disebut sebagai hesed. Kata ini suka diterjemahkan, oleh sebab itu di dalam versi bahasa Inggris, di dalam berbagai versi terjemahan, kita mendapatkan banyak pilihan kata yang dipakai. Sebagai contoh, ada yang menuliskan loving kindness, yaitu gabungan antara love, kasih, dan kindness, kebaikan. Ada yang mengatakan itu steadfast love, gabungan antara steadfast yang tidak berubah dan love, kasih. Ada yang mengatakan itu sebagai loyal love, gabungan antara loyal, faithfulness, kesetiaan, dan love, kasih. Ada yang menerjemahkan sebagai mercy, anugerah. Anugerah itu adalah pemberian secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak untuk menerima. Dan ada yang menuliskan sebagai covenantal love, yaitu kasih berdasarkan perjanjian ilahi. Artinya sekalipun umatnya gagal mentaati dia, tetapi Allah tidak pernah gagal menepati janjinya dan kasihnya kepada umatnya yang berdosa dan yang gagal. Atau ada yang menuliskan itu sebagai gracious love, kasih yang bermurah hati. Pertanyaan adalah mengapa begitu banyak ragam arti dari kata-kata hesed ini? Karena kata hesed ini atau kasih setia ini di dalam Alkitab Indonesia memiliki unsur-unsur ini, yaitu ada kasih, yaitu ada anugerah, yaitu ada kesetiaan dan kebaikan. Jadi kata kasih setia ini adalah istilah yang memiliki makna relasi atau hubungan. Kasih setia ini menjelaskan dua aspek, yaitu yang pertama, karakter internal, karakter di dalam. Dan yang kedua itu adalah tindakan eksternal, tindakan yang dinyatakan keluar berdasarkan karakter ini. Nah, karakter ini memiliki unsur-unsur penuh kasih, anugerah, kesetiaan atau dapat dipercaya, dan kebaikan. Nah, semua karakter-karakter agung ini dinyatakan keluar di dalam tindakan Allah bagi umat manusia. Kedua aspek inilah yang menjaga sebuah hubungan, hubungan yang menopang, hubungan yang memelihara kehidupan umatnya. Dan kata kesetia ini menggambarkan karakter utama Allah, tak kala dia Tuhan Allah, dia memilih, dia membebaskan, dia selamatkan, dan dia pelihara umat Israel. Mengapa umat Israel bisa mengidentifikasikan Allah sebagai Allah yang berlimpah kasih setia? Karena Tuhan Allah sendiri menyatakan siapakah dirinya sendiri. Tak kala Musa meminta kepada Tuhan untuk perlihatkan kemuliaannya kepada dia, kepada Musa, Tuhan berkenan memperlihatkan kemuliaannya. Tetapi Musa hanya diizinkan untuk melihat hanya bagian belakang daripada Tuhan Allah. Tuhan Allah berkata, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Seperti yang tertulis dalam Keluaran 34 ayat 6. Atau jika diterjemahkan sesuai dengan gaya bahasa Ibrani, dikatakan sebagai berikut. Tuhan berseru, Tuhan berkata tentang Tuhan, Tuhan itu adalah Allah penyayang. Dia itu adalah Allah pengasih, dia itu panjang sabar dan berlimpah di dalam kasih setianya dan kesetiaannya. Wow, itulah karakter utama Allah. Dia berlimpah di dalam kasih setianya. Di dalam perjanjian lama, kata hesed ini dipakai berapa kali? 255 kali. Dan 130 kali diantaranya, atau hampir setengahnya itu, ada di dalam kitab Mazmur. Nah, kasih setia Tuhan itu adalah dasar bagi pemazmur.
termasuk kita semua. Kita berani meminta pembebasan, kita berani meminta kelepasan dan pengampunan. Dan juga kasih setia Tuhan itu adalah dasar bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Ayat 2 dikatakan, biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa yang diundang untuk bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya? Ada 3 kelompok, Israel, kaum Harun, dan orang yang takut akan Tuhan. Israel itu adalah kaum pilihan Allah. Mereka dipimpin keluar dari tanah perbudakan Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Siapakah kaum Harun? Kaum Harun adalah kaum dari suku Lewi yang diberikan kepercayaan dan tugas untuk melayani kemah pertemuan atau kemah Allah. Dan kelompok yang terakhir, orang yang takut akan Tuhan. Siapakah mereka? Yaitu orang yang mengasihi Tuhan Allah kita, Tuhan Allah Yahweh. Israel adalah umat Allah atau jemaat Tuhan secara keseluruhan. Kaum Harun adalah mereka yang melayani rumah Allah. Dalam konteks sekarang ini, itu kita bisa samakan sebagai para rohaniawan, sebagai majelis, pemimpin gereja, dan aktivis gereja. Dan orang yang takut akan Tuhan mencakup semua orang yang percaya pada Tuhan. Jadi 3 kelompok ini mewakili kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita semua dipanggil untuk bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil untuk bersyukur untuk kasih setianya. Pertanyaan adalah, apakah kasih setia Tuhan? Bagi pemazmur 118 ini, kasih setia Tuhan dikisahkan mulai dari ayat 5 hingga ayat ke-28. Perhatikan kalau kita melihat awal dan penutup. Ayat 1 dan ayat 29 kalimat yang sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Setiap ayat, setiap kalimat di antara ayat 1 hingga ayat 29 itu adalah tentang kasih setia Tuhan. Ayat-ayat 2, 3, dan 4 adalah ajakan semua orang percaya. Ajakan kepada kita untuk mengingat kasih setia Tuhan. Apakah kasih setia Tuhan? Kita belajar dari pemazmur yang berseru kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit di dalam kesesakan. Dan Tuhan menjawab pemazmur ini termasuk kita semua dengan memberikan kelegaan. Ayat kelima. Itulah kasih setia Tuhan. Kemudian ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Ada orang yang membenci kita, ada orang yang berniat jahat terhadap kita, tetapi Tuhan ada di pihak kita untuk menolong kita. Bukankah itu arti nama daripada Immanuel dan nama Yesus? Immanuel yang berarti Tuhan yang beserta kita. Yesus Tuhan. Tuhan sendiri yang selamatkan kita. Tuhan ada di pihak kita karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menolong kita karena Tuhan sendiri yang selamatkan kita. Oh, sungguh Rasul Paulus mengamini mazmur ini. Rasul Paulus dia mengutip bagian ini mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mengapa? Karena Ia Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Atau seperti yang ditulis oleh penulis surat Ibrani, dia ingatkan kita, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Oleh sebab itu lebih baik berlindung di dalam Tuhan. Oleh sebab itu lebih baik berlindung pada Tuhan. The Lord is a sure refuge. Tuhan adalah perlindungan yang pasti. Itulah kasih setia Tuhan. Kemudian ayat 11 dan 12. Sekalipun ada orang yang mengelilingi kita dengan niat jahat, ada musuh-musuh bahkan seperti lebah mengelilingi kita, demi nama Tuhan, yaitu Allah yang beserta kita, kita dapat pukul mereka mundur. Itulah kasih setia Tuhan. Kemudian ayat 13-14, sekalipun ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, ada Tuhan yang menolong kita. Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu mazmurku, Tuhan itu keselamatanku. Itulah kasih setia Tuhan. Ayat 16,
tangan kanan Tuhan itulah melakukan keperkasaan, yaitu perkara yang ajaib. Keperkasaan Tuhan yang telah membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir digambarkan sebagai tangan kanan Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan. Ayat 17, kita tidak akan mati, tetapi kita hidup selama-lamanya. Kita dapat ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Itulah kasih setia Tuhan. Ayat 18, Tuhan berkenan untuk menghajar kita, tetapi Dia tidak akan serahkan kita kepada maut. Itulah kasih setia Tuhan. Jika waktunya telah tiba, kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tidak akan alami maut. Itulah kasih setia Tuhan. Ayat 19-20, bagaimana umat manusia dapat masuk pintu gerbang Tuhan, yaitu pintu gerbang kebenaran. Pemazmur mengatakan hanya orang-orang yang benar yang dapat masuk ke dalamnya. Itulah kasih setia Tuhan. Bagaimana kita berdosa, bagaimana kita orang berdosa dapat menjadi orang-orang benar. Kita adalah orang-orang berdosa, tetapi kita telah menjadi benar. Kenapa? Karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah kasih setia Tuhan. Jika waktunya telah tiba bagi kita untuk tinggalkan dunia ini, kita yang telah dibenarkan oleh Tuhan Allah, kita dapat masuk ke pintu gerbang Tuhan Allah, yaitu pintu gerbang bertemu dengan Tuhan Allah. Itulah kasih setia Tuhan. Ayat 21, kita bersyukur pada Tuhan karena Dia telah menjawab kita dan telah menjadi keselamatan kita. Itulah kasih setia Tuhan. Pertanyaan, bagaimana kita dapat dibenarkan? Kita dapat dibenarkan oleh karena apa? Ada batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang telah menjadi batu pencuru. Ayat 22. Rasul Petrus yang berbicara di hadapan mahkamah agama, dia mengatakan demikian, bahwa batu tersebut adalah Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal 2 mengatakan batu penjuru itu adalah Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, mengutip Mazmur 118 ayat 22-23 ini, ketika Dia berbicara tentang perumpamaan, yaitu tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Batu yang dibuang itu oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ayat 23, keselamatan datang dan diberikan dari pihak Tuhan, karena ada batu yang dibuang yang telah menjadi batu penjuru. Itu adalah perbuatan ajaib. Itulah kasih setia Tuhan. Ayat 24, oleh sebab itu mari kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena ini adalah harinya Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan. Ayat 25-26, ketika umatnya berseru, oh Tuhan tolonglah selamatkanlah kami. Tuhan menjawab dengan kedatangannya sendiri. Dia Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang datang untuk selamatkan kita. Itulah arti nama Yesus, Yahweh Sua. Yahweh sendiri yang selamatkan umatnya dari dosa mereka. Oleh sebab itu Tuhan menaruh kalimat ayat 26 ini di dalam mulut setiap orang pada waktu itu. Ketika Yesus mengendarai seekor keledai, mereka berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan. Kita dapat mengamini kebenaran ini dan menyembah Dia sebagai Tuhan adalah Allah. Karena Tuhan Allah sendiri yang telah menerangi kita dari kegelapan. Itulah kasih setia Tuhan. Mazmur 118 mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Mazmur 118 adalah kisah tentang kasih setia Tuhan bagi umatnya. Kisah kasih setia Tuhan yang telah memilih, yang telah menyelamatkan dan memelihara umatnya. Dia sudah menyatakan kasih setianya dengan membawa umatnya Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan, dan Dia memelihara mereka. Dan Tuhan Allah sendiri sudah menyatakan kasih setianya sekali lagi dengan membawa kita umat Kristen, umat pilihannya, keluar dari perbudakan dosa. Dia korbankan anaknya Tuhan Yesus bagi kita. Dan percayalah, Dia akan terus menyatakan kasih setianya kepada kita, selamatkan dan pelihara kita. Wabah pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Wabah pandemi COVID-19 ini membawa satu perbedaan yang besar sekali. Membawa kita untuk mengerti betapa pentingnya arti satu kata,
yaitu relasi. Karena apa? Karena virus COVID-19 ini adalah mematikan dan juga adalah penyakit yang sangat menular sekali. Membuat kita tidak dapat berelasi dengan baik. Membuat kita tidak dapat berhubungan satu dengan yang baik sebagaimana dalam situasi yang normal. Betul, banyak penyakit itu adalah terminal illness. Terminal illness, penyakit yang mematikan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi COVID-19 ini membawa satu perbedaan besar dibandingkan dengan yang lain. Mengapa? Karena jika kita sakit karena COVID-19 ini, ada satu bagian yang diambil daripada kita, yaitu apa? Relasi, yaitu hubungan. Yang menderita sakit karena COVID-19 ini tidak diizinkan untuk menerima kunjungan dari keluarga dan kerabat. Ada penderitaan fisik yang berat, yaitu jika yang sakit mengalami gejala klinis yang berat, ada sesak napas, ya, kemudian badan merasa lemah tidak berdaya, mual dan pusing, dan yang lain-lain. Tetapi masih ada satu penderitaan, yaitu penderitaan psikis yang membuat seorang yang terinfeksi ini sangat menderita. Yaitu apa? Dia tidak bisa berhubungan secara dekat, secara fisik, kontak dekat. Pada saat di mana dia sakit, dia sangat membutuhkan jamahan, usapan, dan asupan daripada keluarga. Mengapa menderita? Karena esensi kita diciptakan itu adalah memiliki relasi. Tak kalah ada bagian relasi yang diambil dari kita, itu membuat kita menderita. Pada saat ini, situasi di seluruh dunia ada wabah pandemi COVID-19. Kita diingatkan untuk physical distancing, kita diingatkan untuk social distancing. Itu berarti ada relasi horizontal yang diambil, relasi antara sesama, relasi antara satu dengan yang lain, relasi kita itu diambil. Dan ini berdampak kepada roda pergerakan ekonomi, kepada usaha, kepada bisnis. Dan anak-anak kita tidak dapat mengecap pendidikan dengan optimal meskipun secara virtual karena tidak ada kontak atau hubungan emosional antara guru dan murid. Dan ini juga berdampak kepada kesehatan karena terhalangnya mendapat pengobatan yang baik yang hanya tersedia di rumah sakit atau di klinik mana saja. Dan ini berdampak kepada relasi di dalam keluarga karena stres, karena tekanan ekonomi rumah tangga. Tetapi ingat, ada satu relasi yang lain, yang lebih penting, yang dapat mengisi kekosongan bagian relasi horizontal kita. Yaitu apa? Relasi vertikal kita, relasi kita dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah perlindungan kita. Tuhan Allah adalah perlindungan yang pasti. Dia berjanji untuk memelihara kita jika kita mau bergantung pada Dia. Saya masih ingat, mungkin kita semua ingat, Mazmur 23 mengajarkan hal ini dengan jelas. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, karena ada Tuhan Allah yang beserta dengan kita. Sekalipun kita meninggalkan dunia ini, jika waktunya telah tiba bagi kita, sesuai dengan firman Tuhan ini mengatakan, kita sebagai orang-orang benar akan masuk ke dalam pintu gerbang Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempercayakan segala pergumulan Bapak Ibu Saudara ke dalam tangan Tuhan. Dan percayalah kasih setia Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami bersyukur. Engkau mengajak kami semua
untuk mengalami kasih setia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan adalah Allah yang berlimpah kasih setia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.